Halo teman-teman, selamat datang di Hope. Jadi kayak teman-teman lihat di depan saya ini ada sebuah air fryer dari Mito. Ini adalah Mito DigiFrygo AF2. Itu air fryer yang diklaim menggunakan daya yang cukup rendah, yaitu mulai dari 150 watt sampai dengan 800 watt ya. Jadi ini saya beli tentunya karena kita tahu sendiri gimana kondisi per minyak gorengan saat ini ya, yang sedang tidak menentu, dan saya rasa air fryer ini bisa cukup menjadi alternatif karena dia bisa memasak, menggoreng tanpa menggunakan minyak goreng, dan juga tentunya lebih sehat karena tidak menggunakan minyak goreng, dia hanya menggunakan listrik. Nah, tapi apakah hal itu cukup worth it? Nah, kita bakal bahas nanti di video ini. Karena packagingnya, kardusnya itu cukup besar dan nggak cukup kalau saya simpan di meja saya yang kecil ini, jadi sudah saya unbox dan di depan ini sudah ada apa yang ada di dalam kardus penjualan ya. Jadi dalam paket penjualannya itu tentunya ada air fryernya, terus ini ada dudukan. Dudukan ini terbuat dari granit coating katanya ya, sama dengan yang di bagian pen di dalamnya. Dan ini ada buku panduan, kartu garansi, dan juga alas cadangan untuk alas ini ya. Nah, sekarang kita bakal bahas si air fryernya ini terlebih dahulu. Oke, air fryer dari Mito ini terbuat dari bahan plastik ya, tentunya bagian luarnya ini dengan finishing glossy dengan warna hitam dan juga aksen warna rose gold di bagian atas dan di bagian handle sini. Bagian handle-nya ini cukup mudah untuk dikeluarkan pennya, jadi kita tinggal tarik saja seperti ini. Dia akan keluar pennya seperti ini dengan granite coating ya, ini ya, dengan aksen warna apa nih ya, kuning krem seperti ini. Nah, selain daya low watt tersebut, kapasitas dari pennya ini sendiri bisa menampung hingga 3 liter. Juga dia disertai dengan pengatur suhu dan juga pengatur waktu ataupun timer. Jadi kita bisa ngatur proses masaknya seberapa lama dan seberapa panas. Selain itu, desain yang minimalis ini juga disokong dengan tombol touchscreen yang tidak akan terlihat kalau tidak kita nyalakan. Di sebelah sini ada tombol dan juga beberapa lampu indikator yang akan nyala jika kita sambungkan ke listrik. Oke teman-teman, jika kita sambungkan ke listrik, dia akan muncul beberapa gambar di sini dan juga ada tombol lainnya di bawah sini. Jadi di bagian atas ini hanya indikator saja, lampu indikator, tidak berfungsi untuk dipencet ya, tidak berfungsi sebagai tombol, tidak bisa dipencet. Sementara tombol yang asli itu ada di bagian bawah yang bisa kita aktifkan dengan memencet tombol menu. Nah, ketika tombol menu dinyalakan akan muncul tombol suhu, pengatur waktu, terus ini untuk mengurangi, menambahkan, tombol menu lagi, dan juga tombol play. Tombol menu ini juga berfungsi untuk menggeser proses pemasakan yang kita inginkan. Jadi misalnya tadi yang pertama itu adalah reheat atau memanaskan. Setelah itu ada french fries. Kita pencet lagi akan ada ayam. Di sini ada defrost, ini adalah untuk memasak
makanan yang beku. Sini ada meat ataupun steak, terus ada seafood, ada pizza, dan juga ada muffin. Jadi di atas ini sebenarnya hanya sebuah preset ataupun settingan yang ditentukan oleh pabrikan. Jadi teman-teman tentunya masih bisa kustomisasi sendiri sesuai dengan masakan yang akan teman-teman masak. Misalnya kita ambil contoh reheat ya. Reheat ini kalau kita lihat di sini dia membutuhkan waktu 10 menit dengan suhu 200 derajat. Sementara kalau kita geser ke kentang goreng ataupun french fries dan mungkin sejenis sosis nugget seperti itu ya, dia membutuhkan waktu 25 menit dengan suhu 200 derajat juga. Selanjutnya ada ayam dengan waktu 18 menit dan suhu 180 derajat. Untuk defrost dia 25 menit dengan suhu 80 derajat. Untuk steak dia dengan waktu 25 menit dan suhu 180 derajat. Seafood 15 menit dan suhu 180 derajat. Pizza 18 menit dan suhu 200 derajat. Serta yang terakhir muffin 30 menit dan suhu 160 derajat. Tentunya ini bisa kita kustomisasi ataupun atur sendiri. Sebagai contoh misalnya ini di ayam ya, karena nanti saya akan coba masak juga, memasak ayam mentah yang sudah dimarinasi dan saya bekukan. Jadi akan saya masak dari mentah sampai matang menggunakan air fryer ini. Kalau setting defaultnya ini dia 18 menit, tapi karena ayam yang saya akan masak ini agak beku ya, baru dikeluarin dari freezer, jadi kita bisa nambahkan waktunya. Di sini saya coba 25 menit dan untuk suhu di 180 derajat itu. Nah setelah selesai tentunya teman-teman tinggal pencet play yang ada di sebelah kanan. Pengoperasiannya ya hanya segitu, hanya seperti itu, cukup mudah dan teman-teman bisa custom sendiri sesuai dengan masakan ataupun keinginan teman-teman. Jadi jika dirasa setelah selesai makanannya belum terlalu matang, teman-teman bisa melanjutkan dimasak lagi dan diatur sendiri untuk suhu dan juga waktu masaknya. Nah untuk catatan juga, jadi kalau kita cabut pennya dia akan mati bagian ininya secara otomatis, dan ketika kita masukkan kembali dia akan kembali menyala seperti itu. Nah selanjutnya saya mau masak ayam. Setelah yang saya sebutkan tadi, saya mau masukin ayam ke dalam ini. Sebentar kita akan waktunya saya masak di 25 menit. Setelah itu kita langsung pencet tombol play dan dia akan mulai memasak. Nah, oke teman-teman, jadi ini udah hampir mateng ya. Kita siapin dulu piringnya. Jadi selama proses memasak ini terdengar suara angin yang cukup, ya nggak terlalu kencang juga sih, cuma terdengar kalau kita di dekat dia ini terdengar suara anginnya gitu ya. Dan aromanya tercium dari proses masaknya ini. Nah ini udah selesai, tapi masih ada suara angin ya, jadi kita tunggu sampai selesai. Dan kalau menurut buku panduan itu setelah selesai memasak listriknya kita cabut. Nah ini suara gemuruh anginnya sudah mati, kita cabut listriknya.
dan kita keluarkan. Ini agak panas ya. Oke, ini dia hasilnya ya. Untuk pahanya, dan ini untuk sayapnya sudah berwarna kuning keemasan. Jadi sebenarnya ini matang atau enggaknya juga kita tentuin sendiri ya, bisa kita tentuin sendiri dari settingan kita tadi sebelumnya. Nah, untuk di bagian bawahnya ini teman-teman lihat ya. Nah, ini ada minyak-minyak dari ayamnya yang keluar, dan ini bisa kita bersihkan karena cukup mudah untuk dibersihkannya. Nah, setelah saya hitung-hitung dengan tentunya ini adalah hitungan kasar ya, hitungan bodoh, nggak bisa dipakai sebagai acuan, tapi ini untuk gambaran kasar aja. Ini sebagai disclaimer juga buat teman-teman, jadi ini hanya hitungan kasar saja. Jadi kita pergunakan untuk memasak ayam ini selama 25 menit, bisa kita bulatkan menjadi 30 menit aja biar gampang. Dengan konsumsi daya kita ambil yang paling tinggi, yaitu adalah 800 watt. Jadi 800 watt setengah jam itu berarti sekitar 400 watt hour ya. 400 watt hour kalau dihitung dengan tarif listrik saya yang 1300 watt itu sebesar 1400 per kilowatt hour. Kita bulatkan jadi 1500 saja biar mudah. Jadi itu selama proses memasak ayam ini selama setengah jam itu hanya mengeluarkan biaya Rp600 untuk listriknya ya. Tentunya sekali lagi ini disclaimer adalah hitungan kasar ya, hitungan kasar saya untuk menghitung sebenarnya beneran hemat nggak sih pakai air fryer itu. Jadi untuk masak ayam barusan ini tentunya kita bisa masak lebih dari 2 ya. Tadi 3 liter itu mungkin bisa masuk sekitar setengah kilo sampai 1 kilo ayam ya gitu. Tapi tentunya kalau kita semakin banyak semakin lama juga proses memasaknya. Nah, kalau dibandingkan dengan memasak dengan menggunakan minyak goreng tentunya agak sulit dihitung juga ya, karena untuk memasak menggunakan dengan cara konvensional dengan minyak goreng tentunya selain minyak goreng kita juga membutuhkan gas. Jadi ada komponen yang agak susah kita hitung, agak susah untuk saya hitung. Jadi saya nggak bisa membandingkan secara langsung antara air fryer ini dengan menggunakan minyak goreng dan kompor. Jadi saya hanya bisa bilang hitungan kasar saya, hitungan bodoh saya itu sekitar Rp600 untuk memasak ini. Gitu. Jadi teman-teman bisa simpulin sendiri ini worth it apa enggak gitu ya. Nah, terus poin-poin yang cukup menarik dari air fryer ini adalah kita lihat dari tampilannya dulu. Tampilannya sangat estetik ya, minimalis dengan paduan warna yang cukup serasi dengan warna hitam dan juga rose gold, ditambah dengan fungsi menu yang touchscreen, walaupun hanya bagian tombol-tombolnya tertentu yang di bawah, tidak semuanya bisa kita pencet, tapi cukup bikin produk ini jadi terkesan minimalis karena nggak ada tombol-tombol yang visible ataupun ada knop-knop gitu, nggak ada ya ini ya. Dengan harga yang hanya 700 ribuan, dia menawarkan konsumsi listrik itu di 150 sampai 800 watt. Itu tentunya balik lagi ke suhu yang kita pergunakan. Karena air fryer ini bekerja mulai dari 80 derajat Celcius sampai 200 derajat Celcius. Jadi semakin rendah, tentunya konsumsi watt yang digunakan pun akan semakin rendah juga. Jadi tadi saya hitung dengan asumsi maksimal yaitu 800 watt. Memang cukup banyak yang belakangan ini yang mengeluarkan air fryer dengan daya yang cukup rendah, yang rata-rata itu di 650 sampai dengan 800 watt. Jadi ini juga salah satu pemain yang bermain di low watt namun dengan
fitur yang diunggulkan yaitu mulai dari 150 watt. Selain itu juga dia sangat mudah untuk dibersihkan ya, karena bagian luarnya seperti ini plastik glossy, jadi mudah dibersihkan, dan bagian dalamnya pun dilapis coating granit, jadi mudah untuk dibersihkan juga. Dia cukup bisa digunakan untuk berbagai macam cara memasak ataupun bahan makanan. Ditambah lagi dengan dia ini nggak terlalu besar, walaupun dia ukurannya segini dia masih cukup bisa menampung hingga 3 liter, dan beratnya pun hanya sekitar 3-4 kg aja, jadi cukup ringan untuk dipindah-pindahkan, bisa ditaruh di dapur ataupun di meja makan gitu, karena dari segi desainnya pun cukup bagus, enak dilihat, jadi nggak terlalu malu-maluin gitu lah ya kalau kita taruh di tempat makan, ruang makan, dan kemudian ada tamu gitu, masih terlihat enak dilihat karena desainnya yang minimalis tadi. Oke teman-teman, jadi saya rasa cukup segini aja video kali ini. Untuk harga tadi sudah saya sebutkan, harga sekitar 700 ribuan aja, tapi tentunya harganya bisa berubah-ubah, dan harga yang saya sebutkan adalah harga ketika saya membelinya. Kalau teman-teman mau cek langsung dan mau beli langsung juga bisa, linknya saya sertakan di kolom deskripsi, jadi teman-teman bisa tahu harga saat ini berapa gitu. Jadi ya, semoga video ini bermanfaat, dan kalau teman-teman memang merasa video ini bermanfaat, bisa di-share ke saudara, teman, sahabat, kerabat, siapapun itu yang teman-teman rasa butuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih.